sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman, oleh bapak-bapak ibu-ibu kepala desa dalam rangka membuat profil desanya. Dan ini adalah sebuah langkah maju yang besar, di mana profil desa yang bapak-bapak ibu-ibu kepala desa buat sangat membantu dalam program kepemerintahan kita, karena semua orang sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui apa kondisi real yang ada di desa kita masing-masing. Saya kira dengan kegiatan ini sudah tidak sama dengan desa-desa sebelumnya, di mana kita hanya bisa melihat secara administrasi atau secara tertulis bahwa di desa Kabupaten Mamuju memiliki desa sekian, kemudian di desa itu memiliki potensi wisata, potensi alam seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, atau objek-objek wisata yang lainnya. Nah sekarang bukan hanya sekedar tulisan di sebuah buku yang kemudian baca, tetapi secara de facto kita bisa menampilkan, secara real kita bisa menampilkan bagaimana indahnya air terjun, bagaimana bersih dan indahnya sungai, bagaimana asrinya alam yang ada di desa itu, kemudian potensi-potensi tebingnya, potensi-potensi pertambangannya, banyak hal. Saya selaku pemerintah daerah, wakil Bupati Mamuju, mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang ada di luar Mamuju, ketika Anda datang ke Sumbar, Anda datang ke Mamuju, sempatkanlah untuk berkunjung ke desa-desa kami. Insya Allah Anda akan menemukan sebuah panorama yang indah, suasana yang sejuk. Anda akan melihat air terjun yang bagus, Anda akan melihat sungai-sungai yang bersih dan jernih, Anda akan melihat laut, ombak, dan sekian banyak potensi yang kami miliki. Yakin dan percaya, Anda datang pasti Anda puas dan Anda akan betah tinggal di Mamuju. Sukses dan selamat kepada kepala desa. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena Anda pun ikut berkomitmen demi kemajuan, demi kesejahteraan, dan membuat Mamuju ini bisa ramah sesuai dengan visi misi kami. Sukses dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak serupa dengan kota, desa dengan suasana yang masih sangat ramah, serta lingkungan yang masih asri, memaksa kita untuk memiliki kenangan indah sekaligus harapan, di mana pepohonan, gunung, dan kebun juga sawah, serta hasil alam yang melimpah, masih tetap tumbuh dengan bebasnya di alam desa Saludengeng. Dengan jarak tempuh 90 km dari ibu kota kabupaten, desa Saludengeng termasuk dalam lingkup kecamatan Tomo, yang letaknya berbatasan dengan desa Tammemongga dari sebelah utara dan barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sampaga, sedangkan pada sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kalumba.
Desa Saludengeng terdapat fasilitas desa berupa kantor desa dan rumah jabatan kepala desa, beserta lembaga pemerintah desa BPD. Juga terdapat fasilitas kesehatan Puskesdes, Pustu, dan Posyandu. Juga fasilitas keagamaan masyarakat desa, yaitu terdapat 5 masjid dan 1 gereja. Terdapat pula sarana olahraga di desa berupa lapangan bola, lapangan takraw, dan lapangan voli. Dan yang menarik, terdapat lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD. Berdasarkan data desa terbaru tahun 2016, saat ini lingkungan desa Saludengeng memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.851 jiwa, termasuk 375 kakak dengan laki-laki 887 jiwa dan perempuan 964 jiwa. Kondisi desa sangat akrab dengan aktivitas masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan. Tenggang rasa antar sesama masyarakat desa, juga gotong royong masih terlihat jelas ketika melangkahkan kaki memasuki desa yang dihiasi hamparan sawah. Untuk menunjang beberapa sektor yang turut membangun desa, menghasilkan tanaman padi dan jagung pada sektor pertanian. Begitu juga pada sektor peternakan, yaitu sapi, kambing, dan ayam. Sedangkan pada sektor perkebunan menghasilkan sawit, durian, kakao, kelapa, dan pisang yang dikelola oleh masyarakat. Menjadi satu desa penghasil beras juga adalah potensi industri, usaha, dan sektor perdagangan pada desa Saludengeng. Sebagian besar wilayah desa Saludengeng telah dilengkapi fasilitas penerangan dari PLN dan sebagian kecil masih menggunakan genset.
Dilengkapi sarana irigasi hingga sarana transportasi, masyarakat desa menggunakan mobil, motor, dan perahu. Juga didukung sarana informasi dan komunikasi yang digunakan masyarakat, yaitu handphone. Desa yang didiami penduduk yang memadukan sikap ramah dan tegas sekaligus kerja keras menjadi salah satu hal pendukung terwujudnya Desa Salodengeng yang lebih maju. Mata pencaharian utama penduduk desa yaitu bertani, berkebun, dan beternak. Memajukan dunia pendidikan di bangsa dan daerah ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengatur dan mengolah kekayaan alam kita yang sungguh melimpah. Tak terkecuali di Desa Salodengeng turut mengaminkan program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun setara SMA, SMK, MA setingkatnya adalah salah satu jalan guna mewujudkan mimpi dan harapan itu. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan di Desa Salodengeng, yaitu terdapat 1 bangunan pendidikan anak usia dini dan 4 bangunan sekolah dasar. Mengenyam pendidikan yang layak adalah cita-cita yang juga digantungkan dan tentunya diinginkan masyarakat Desa Salodengeng, agar tidak ada lagi asumsi yang tertanam dalam benak bahwa pendidikan di desa hanya membuang waktu, tenaga, bahkan biaya saja. Masih penting, strategis, dan patut untuk diupayakan peningkatannya. Walaupun masih sering dijumpai beberapa hambatan pada fasilitas pendidikan tingkat selanjutnya.
kondisi yang terbatas, masyarakat desa Saludengeng sedikit pun tak patah semangat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang pastinya bakal menentukan kemana arah peradaban daerah ini. Di sini, salah satu upaya yang dimaksud yakni dengan menghadirkan pendidikan bukan hanya di bangku sekolah saja, tapi lebih kepada pendidikan karakter, moral, serta budi pekerti, merupakan sisi yang tak kalah pentingnya menghargai dan melayani sesama masih menjadi akar masyarakat desa Saludengeng. Adapun agama yang dipeluk masyarakat di desa Saludengeng sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Kekayaan budaya pada desa Saludengeng ditandai dengan ragam suku etnis yang ada di desa, yaitu Mandar, Mamuju, Toraja, dan Bugis. Kita patut percaya terdapat nilai-nilai kebaikan pada kebudayaan yang dititipkan para pendahulu. Kesenian dan segala potensi pariwisata yang masih terjaga membuat desa akan selalu kaya walau dengan sekelumit persoalannya, seperti beberapa fasilitas yang belum terbangun serta perhatian berbagai pihak untuk desa Saludengeng ke depannya lebih baik. Tiap desa itu menarik dengan kondisi dan potensinya yang berbeda-beda. Kitalah yang berkewajiban untuk memaksimalkannya. Keakraban yang ada lebih dari cukup untuk mengajak kita semua menikmati apa dan bagaimana kebahagiaan sederhana yang kita temukan di desa yang kaya akan nilai-nilai kearefannya. Ayo ke desa Saludengeng.